أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Sama-sama kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-9 ya, dan juga ayat yang ke-10 nanti akan dibahas lebih dalam lagi bersama dengan guru kita Ustadz Doni Amir. Kepada Ustadz Doni Amir kami persilakan. Fadhal Ustadz. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian pula para pemirsa iNews TV dimanapun berada. Mas David, surat Yusuf ini luar biasa, surat ke-12 ya. Ada satu kalimat menarik di situ di ayat yang ketiga sebelum nanti kita masuk ke ayat ke-9, itu perlakuan bully yang dilakukan oleh abang-abang Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Uqtulu Yusuf, kita bunuh saja Yusuf walaupun nanti di ayat ke-10-nya tidak jadi dibunuh. Tapi ada ayat yang menarik begini Mas David, Bapak Ibu. Ayat ketiganya, kalimat Allah begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu nakussu alaika ahsanal qasas bima anzalna ilaika hazal Quran, dan seterusnya. Kami sedang menurunkan atau sedang mengkisahkan kepada engkau dalam surat Yusuf ini sebaik-baiknya kisah. Ahsanal qasas. Oke, bima anzalna ilaika hazal Quran. Dengan kami turunkan Al-Quran ini kepada kalian. Kepada engkau maksud saya. Para mufassir mengatakan, kenapa kisah Yusuf ini diklaim Allah sebagai kisah terbaik? Ahsanal qasas. Jadi banyak kisah di dalam Al-Quran. Kisah Musa, kisah Nabi Zakaria, kemudian kisah Siti Maryam, kisah juga Nabi Yunus dan lain sebagainya. Tapi kenapa dalam surat ini, nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Kami sedang mengkisahkan kepada engkau kisah terbaik. Para ulama menjelaskan bahwa dalam surat Yusuf ini, Anda akan temukan semua jawaban dari semua persoalan yang mungkin ada. Jadi mulai dari persoalan paling kecil sampai persoalan paling besar tentang negara, tentang umat manusia, kita temukan jawabannya di dalam surat Yusuf. Hadirin yang dirahmati. Ini luar biasa Mas David,
Bapak Ibu, baik yang di masjid maupun yang menyaksikan, para pemirsa iNews TV, kita nggak perlu kemana-mana untuk mencari solusi bagi persoalan kita. Termasuk persoalan bully ini. Dahsyat luar biasa, mudah-mudahan didengar oleh para pemimpin kita dan menjadikannya sebagai solusi. Bagaimana ceritanya? Hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, yang pembuli dan yang dibuli, ya, itu ketemu di satu titik yang sama. Sebagaimana pemangsa, itu dia untuk memangsa, ya, itu dia tahu yang mana yang bisa dimangsa. Jadi ini langsung persoalannya dibuka oleh Allah di surat ini dan solusinya langsung diberikan. Jadi kalau anak-anak kita keluar rumah, cucu kita keluar rumah, ada sifat yang dilihat oleh pembuli ini bisa dibuli, anak kita akan dibuli. Makanya sekarang kita akan bicara imunitas bagi anak-anak kita nanti dari surat Yusuf. Pelan-pelan kita buka. Saya ingin menjelaskan dulu betapa Al-Quran itu solusi segalanya. Bully itu gak bisa dihilangkan 100%, sampai kapanpun gak bisa, Bu. Pak, yang harus kita lakukan adalah memberi imunitas kepada anak cucu kita supaya dia imun, supaya dia kebal, tahan dimanapun dia berada terhadap bully yang seperti apapun. Itu ya. Nah, Nabi Yusuf adalah korban bully, kakak-kakaknya adalah pembuli. Bayangkan. Ketemu di satu titik yang sama. Apa titiknya? Ini, titiknya adalah ayah. Titiknya adalah ayah. Bagaimana maksudnya? Pelan-pelan kita buka ayat ke-8 dari surat Yusuf. Kalau Bapak Ibu akan buka di mushaf silahkan, atau para pemirsa di rumah juga bisa membukanya. Kalimatnya begini. Surah Yusuf ayat? Surah Yusuf ayat ke-8. Ayat Tadi kan ke-8, dibaca Bu, ayat kita ke-9 buka ya. Ayat ke-9 itu eksekusinya. Mereka mengatakan uqtulu Yusuf, ayo kita bunuh Yusuf. Tapi sebelumnya di ayat ke-8 mereka bercakap-cakap. Dari percakapan itu kita akan temukan sebabnya kenapa mereka menjadi pembuli. Ya. Kalimatnya begini. Izqalu la Yusufu wa akhuhu ahabba ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Kata abang-abangnya Yusuf, mereka bersepakat di situ. Ini menunjukkan kenapa orang bisa menjadi pembuli. Dia bilang begini. Yusuf dan saudaranya ini, saudaranya namanya Bunjamin, itu lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita ini lebih kuat, lebih hebat. Inna abana lafi dhalalim mubin, sungguh bapak kita sudah sesat ini. Baru ayat 9-nya uqtulu Yusuf. Jadi ada penyebab kenapa anak itu membuli. Karena dia tidak dekat dengan bapaknya. Dan ada penyebab juga kenapa seorang anak itu rentan dibuli. Karena dia tidak dekat juga dengan ayahnya. Perhatikan Nabi Yusuf, dekat dengan ayahnya. Beliau survive dari segala macam bulian. Pada ayat keempatnya, Izqala Yusuf li abihi, ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaban, wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sejak kecil Nabi Yusuf ini dekat dengan bapaknya. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa Al-Quran. Dekatlah wahai bapak-bapak kepada anak. Lakukan sunnah Nabi SAW. Mas David, saya kalau bawa jamaah umroh ibu-ibu, saya tanya kepada jamaah. Siapa yang pengen cium hajar aswad? Semua pada nunjuk. Semua pada semangat. Saya Ustadz. Saya tanya, kenapa Anda pengen cium hajar aswad? Karena sunnah Nabi Ustadz. Oke, kalau nanti berhasil cium hajar aswad, ada yang nangis, haru, bangga, bagus. Tapi ada kemudian kewajiban berikutnya, kalau Anda segitu bangganya, kita segitu harunya bisa cium hajar aswad, yang notabene hanya dicium oleh Nabi SAW selama hidup beliau 1 kali. Sebagian mengatakan 2 kali selama hidup beliau. Ada lagi satu sunnah, mencium juga, yang oleh Nabi dilakukan ribuan kali. Yakni apa? Mencium anak. Hadirin. Sunnah Nabi. Sunnah yang bisa menyelesaikan masalah bully ini adalah bapak-bapak, jadilah bapak yang penyayang, ciumlah anak Anda, keningnya. Kalau anak laki-laki pegang bahunya, cium keningnya, tatap matanya, katakan, nak, terima kasih sudah menjadi anak ayah ya. Kalau anak perempuan, cium keningnya, pegang pipinya Pak. Bagaimana yang dilakukan Rasul? Pegang pipinya. Nak,
terima kasih sudah menjadi anak ayah. Itu imunitas bully itu. Tidak akan jadi pembuli dan tidak akan jadi korban bully. Karena apa? Memiliki security feeling. Memiliki perasaan yang aman di dalam hatinya. Itu sebabnya hadirin yang dirahmati Allah, Mas David. Allah bersumpah dalam Al-Quran itu banyak Pak. Ya, tapi cuma satu sumpah Allah yang berbeda. Yaitu ada di surat Al-Balad, surat ke-90 dari Rotibul Mushaf, ayat yang ketiga. Yang lain Allah bersumpah demi matahari, wasyamsi, waduhaha, wal qamari iza talaha. Tapi yang satu ini cuma satu-satunya di dalam Al-Quran, yaitu Allah bersumpah demi hubungan seorang ayah dengan anaknya. Wa walidin wa ma walad. Beda Pak. Beda kasih sayang bapak dengan kasih sayang ibu itu beda. Karena kromosom bapak adalah XY. Gitu. Jadi ketika seorang bapak memberikan sentuhannya kepada anak, seperti yang dicontohkan Rasul, anak merasa aman. Keamanan itulah yang menjadikan dia cukup tidak ingin membuli orang lain, dan dia tidak akan bisa dibuli oleh orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah. Bukan kebetulan juga Mas David, kenapa sumpah Allah itu ada di surat namanya surat Al-Balad. Saya memberikan hipotesis bahwa kalau negeri kita ini ingin baik, mari jadikan ayah-ayah di negeri ini adalah ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya dengan cara menciumnya, memeluknya, dan sering-sering mengatakan, ayah bangga punya anak seperti kamu. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Doni. Saya jadi ingat ada salah seorang pakar parenting namanya Ayah Irwan dan Ajo Bendri. Pernah bilang gini, di Indonesia ini Bu, Indonesia ini banyak anak-anak yang punya orang tua tapi nggak punya ayah. Ya, ayahnya sibuk kerja tapi nggak punya waktu buat anaknya. Ayahnya sibuk cari uang tapi nggak punya sentuhan sama anaknya. Meluk anaknya, bermain dengan anaknya. Mungkin ini ada kaitannya kali ya Ustaz. Sangat. Masya Allah. Baik, ini nanti bisa dibahas lebih dalam lagi ya karena ini temanya bisa masuk ke parenting nanti ya. Baik, silakan mungkin Ibu atau Bapak ada yang mau bertanya. Betul. Bapak silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Mursalim dari Musola Darun Naim. Ya. Ingin bertanya. Silakan Pak. Yang pertanyaannya seperti ini. Sikap apa yang kita harus lakukan bila kita bertemu kepada seseorang yang suka membullying? Sudah jelas kita aja Pak. Iya. Baik. Oh. Terima kasih. Iya. Ya, Terima kasih Pak Mursalim. Sikap apa yang harus dilakukan Ustadz katanya gitu. Lawan balik boleh nggak Ustadz? Atau gedek juga nih katanya. Iya. Silakan Ustadz. Masya Allah Pak Mursalim. Jadi tadi ya Bapak Ibu. Orang yang membuli itu, pembuli itu luka hatinya dalam sekali. Maka dia membuli sebagai kompensasi akan luka hatinya itu. Oh. Dan luka hati itu karena fatherless, nggak ada sentuhan figur ayah. Coba kalau dicek, nanti kalau Bapak Ibu buka ada namanya fatherinitiative.org di Amerika. Saya sudah minta sih untuk ditampilkan tapi kayaknya agak sulit. Itu ada data dari Badan Statistik Amerika. Betapa 95% remaja yang masuk penjara di Amerika itu hidup tanpa ayah atau tanpa sentuhan ayah. Walaupun hidup dengan ibunya. Iya. 95%. Nah jadi orang yang membuli itu kita harus tahu bahwa luka batinnya dia itu luar biasa. Maka sebagai kompensasinya dia membuli. Bagaimana caranya supaya itu bisa terobati? Jadilah sebagai sosok ayah. Terutama bapak-bapak. Kepada siapapun ada anak yang membuli, jadilah sebagai sosok ayah. Misalkan kita bisa sentuh bahunya, atau kita bisa sentuh kepalanya. Nah, itu yang bisa meluluhkan. Tapi kalau kita cuma sekedar melawan gitu ya, melawan dengan arti, ini harus karena begini, karena begitu. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ada yang dirahmati. Jadi contoh yang diberikan Nabi itu perfect sekali. Iya. Perfect sekali. Nah, jadi ayah, Pak Mursalim, bapak-bapak kita ini punya kewajiban lebih. Ya.
Jadi begini, kadang-kadang tadi dalam surat Yusuf ayat ke-8 tadi, Bapak Ya. Ibu yang dirahmati Allah, izqalu mereka berkata, la Yusufu wa akhihi ahabba ila abina minna. Ada bahasa yang tidak nyampe kepada anak-anak. Nabi Yakub sebagai ayah-ayahnya mereka itu tentu sangat menyayangi mereka. Tapi bahasanya nggak sama. Ini seperti mata uang yang nggak sama. Kalau Anda bawa uang dolar ke sini, walaupun itu dolar lebih tinggi nilainya, belanja di warung nggak akan laku. Bapak Ibu, kadang-kadang bapak-bapak ini di dalam keluarga merasa sudah memberikan kasih sayang maksimal kepada anaknya dengan bentuk cari duit. Padahal bukan hanya itu, Pak. Ini miss-nya di sini nih Mas David. Yang penting saya cari duit, yang penting saya kerja, kasih duit buat anak, buat istri. Bukan hanya itu. Sekarang mari kita introspeksi nanti di akhir ini. Kapan terakhir kita mencium anak sebagaimana Nabi SAW dan mengatakan kepada anak-anak kita betapa bangganya kita menjadi ayah mereka. Masya Allah. Aduh, jangan sampai jadi fatherless country ya. Betul. Negara yang tidak punya figur keayahan. Ayah ada tapi nggak hadir di dalam rumah tangga. Nah Ustadz itu kan kalau buat anak-anak. Iya. Kalau kita di kantor dibully gimana Ustadz? Iya. Itu menarik nih. Ya. Boleh ngelawan nggak Ustadz? Betul. Atau di tetangga dibully mulu nggak tahan saya? Gimana, Ustadz? Boleh nggak saya ngelawan? Mas David, luar biasanya begini ya. Ternyata ngelawan tuh nggak akan menyelesaikan. Oh, Yang menyelesaikan adalah masuk ke dalam lukanya dia dengan menjadi orang yang menyayanginya. Itu yang bisa menyelesaikan. Masya Kalau kita lawan nggak bisa selesai. Mungkin selesai saat itu, tapi akan berdampak lebih besar lagi, bouncing back atau memantul balik lagi. oh. Jadi betapa indahnya kalau kita putus mata rantai luka batin itu, para pembuli itu dengan menyayanginya. Ya Allah, jadi kita jadiin temen gitu kali Ustadz Jadi ya. teman, maka tadi dalam Kasih surat hadiah, Betul, kasih Masya Allah. apa nyenengin hati dia. Akhirnya jadi berteman sama kita ya Ustadz ya. Ya Dengan Rabbi, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih. Islam banyak ya Bu ya solusinya Bu ya. Habis ini kita akan bahas lagi dengan guru-guru kita. Terima kasih banyak Ustadz Doni. Terima kasih. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cahaya Hati Indonesia.